sehat, tetapi puji Tuhan kita diberikan kesehatan dan hari ini boleh bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dalam Alkitab tadi judul berikutnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Pasti sudah tahu Bapak Ibu. Dan ini cerita yang sudah kita kenal sejak sekolah minggu. Tidak tahu apakah ada yang baru mendengar cerita ini? Tidak ya, sebagian besar sudah tahu. Tapi mungkin untuk mengingatkan saja, Yesus memberi makan 5.000 orang ini dan diberi tema dari kurang menjadi berlimpah. Ceritanya banyak orang mengikut Yesus, mereka disembuhkan dari berbagai penyakit, dan ketika hari mulai malam, lalu murid-murid berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Bapak Ibu bisa membayangkan zaman waktu itu, zamannya Tuhan Yesus. Zaman saya kecil saja di desa, kalau mencari makanan juga tidak seperti sekarang. Tiap tempat ada orang jualan makanan. Kalau tidak pakai apa itu aplikasi GoFood zaman dulu itu kan tidak ada aplikasi, tidak setiap tempat ada orang jualan makanan. Hanya tempat-tempat tertentu dan itu mungkin agak jauh. Jadi apalagi zaman Tuhan Yesus kan begitu. Tetapi Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Lalu jawab murid-muridnya, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus meminta, bawalah kemari 5 roti dan 2 ikan itu. Suruhlah orang itu duduk. Lalu kemudian Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Di ayat yang ke-19 dikatakan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ini menjadi bagian yang penting di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita menyimak lebih jauh lagi Bapak Ibu, saya ingin sedikit mundur ke belakang di pasal yang ke-13. Pasal ke-13 ini tentang perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang gandum, tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, perumpamaan tentang ukas. Jadi pasal 13 ini sebelum bacaan kita itu ayatnya bercerita tentang perumpamaan. Kalau perumpamaan tentang seorang penabur masih ingat Bapak Ibu? Ini bulan yang kemarin dalam kebaktian tukang mimbar klasis yang khotbah siapa? Pak Pendeta yang badannya besar itu dari GTJ Tanjung Purworejo. Masih ingat yang disampaikan, yang ditabur apa? Atau kalau zaman suka minggu lah mungkin yang ditabur. Ini kan perumpamaan tentang seorang penabur. Yang ditabur apa? Ya, saya ikuti khotbahnya Pak Widyo, memang yang ditabur firman gitu ya. Pada waktu persiapan tukar mimbar klasis di bulan juga Pak Musuh menyampaikan yang ditabur firman. Saya dulu juga begitu, yang ditabur firman. Karena gereja-gereja, terutama di GTJ dan banyak gereja yang lainnya, ketika pendeta berkhotbah
yang disampaikan adalah pemberitaan firman, sehingga khotbahnya yang ditabur firman. Kalau kita perhatikan ayatnya, apakah memang yang ditabur firman? Ini kenapa ini perlu saya ulas sebentar? Karena ini nanti terkait dengan bacaan yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Di dalam perikop tentang perumpamaan seorang penabur, di dalam ayat yang ke-11 itu, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Yang lain tidak. Ayat yang ke-19, kepada setiap orang yang mendengar tentang firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datang sejahat dan seterusnya. Jadi perumpamaan itu tentang firman tentang kerajaan surga. Perumpamaan yang lainnya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik. Perumpamaan tentang biji sesawi ayat 31, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum di ayat yang ke harta yang terpendam dan mutiara yang berharga di ayat yang ke-4, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di lalang. Jadi pasal 13 itu di dalam Injil Matius itu berbicara tentang kerajaan surga dengan perumpamaan. Kalau begitu yang ditabur apa? Dari ayat-ayat itu saya meyakini, saya menarik kesimpulan bahwa yang ditabur adalah kerajaan surga. Lalu apakah orang tidak boleh memahami bahwa yang ditabur itu firman? Boleh, tidak apa-apa, silakan. Tetapi apakah ayat itu mengenai yang ditabur adalah firman? Dari sekian banyak ayat yang kita baca bahwa perumpamaan itu tentang kerajaan surga. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga atau kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Jadi kerajaan surga itu bukan tentang perkataan, bukan khotbahnya, tetapi kerajaan surga itu tentang kuasa. Itulah sebabnya orang-orang pada waktu itu mengatakan orang Farisi mengajar tidak dengan kuasa. Yesus mengajar dengan kuasa, tetapi orang Farisi mengajar tidak dengan kuasa. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang Farisi ini kan sudah pandai mengajar hukum Taurat. Jadi kalau dibandingkan sekarang, mungkin orang ahli Taurat dan ahli Taurat itu bisa semacam apa ini? S3 teologi, mungkin begitu ya, mungkin karena dia ahli Taurat, menguasai Taurat. Orang Farisi itu yang rajin mempraktekkan hukum Taurat. Tetapi kata Yesus, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau hanya mendengar khotbah toh, kamu tidak akan merasakan hadirnya kerajaan surga di dalam kehidupan. Dengan kata lain begitu. Itu di dalam Matius 5 ayat 20. Nah, kita kembali kepada bacaan kita pada pagi hari ini. Jadi pasal 13 tadi berkali-kali dikatakan hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga, jadi bukan
sekedar khotbah. Kalau khotbah itu ahli Taurat sudah ahlinya, mereka ahli mengajar tentang hukum Taurat. Kalau hanya dari khotbah saja sudah terlalu banyak kita mendengarkan khotbah. Tiap minggu di banyak gereja, bahkan sekarang khotbah dari YouTube, dari mana lagi itu, TikTok, hari macam-macam. Orang banyak renungan-renungan malah melalui macam-macam sosial media, terlalu banyak. Apakah pemberitaan firman seperti itu sudah mengubah hidup kita sebagai orang beriman? Apakah hidup kita mengalami perubahan ketika kita mendengarkan pemberitaan firman? Baik melalui khotbah, melalui PA, melalui apalagi ini, YouTube, melalui dan sebagainya. Yang sudah berubah di dalam hidup kita apa ketika kita mendengarkan pemberitaan firman semacam itu? Karena ahli Taurat juga ahlinya mengajar hukum Taurat. Tetapi Yesus berkata, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi yang mau ditekankan di dalam pasal 13 itu tentang kuasa kerajaan surga yang hadir, yang ditaburkan. Karena kalau hanya dengan khotbah, dengan nasihat firman Tuhan, seringkali masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mbah-mbah kita dulu kalau kasih nasihat kan begitu. Nek dikuandani itu mlebu kuping kiwa dulu pertengahan dulu. Kuandani mari bolak-balik lambene bapak ibu, lambene sak apa ibu? Lambene sing saiki tipis dadi wong. Lho ngono iku lho, sing dikumandani kok mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Belas kok sing nyantol belas. Ini kan mbah-mbah dulu kalau nasihati kan begitu. Saya teringat dulu zaman masih pemuda dulu, mungkin bapak ibu yang sepuh-sepuh masih ingat ada pendeta Purnomo. Beberapa kali kalau saya mendengarkan rumahnya ada yang saya ingat. Jarkoni iso ngajar, ora iso nglakoni. Oh, ini berarti kan pendeta. Bukan khotbah di atas mimbar ngajar menyampaikan firman, adalah dilakoni apa enggak kan gitu. Nah, kita di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita kan kadang-kadang juga begitu. Ngomong-ngomong tok panah, ngakali sen protes anaknya sendiri. Bapak mandani jebule ngomong, ibu ngomong ayo tok, tapi orang bukti ini. Protes anak-anak kita. Jadi kalau dengan nasihat, pengajaran, ya bagus, nggak salah, sudah baik itu. Tapi berapa banyak kehidupan rohani seseorang yang mengalami perubahan, mengalami pertobatan, diperbarui, dikudus. Banyak orang yang mengalami pertobatan, perubahan hidup itu kalau sudah jual, kepepet, sudah tidak bisa apa lagi. Ya Tuhan, tolong aku gitu kan. Manis, kru, sampai tidak sekali kepepet, terus dia bisa apa-apa, udah jualan dulu baru kayak begitu. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari itu belum tentu seperti itu. Kemarin saya ikut Rakernas di Makassar itu ada kesaksian seorang gembala, pendeta, ketua sinode, tidak tahu dari gereja mana. Bapaknya juga gembala, tapi dia jadi pengusaha ekspor kayu di Kalimantan. Tapi kemudian mengalami banyak masalah, bangkrut, katanya sampai utang sampai 3 miliar.
Duwe apa? Wes itu dia jual tuh terjerat narkoba, kena kasus masuk penjara. Coba bayangkan, bapaknya gembala, dia jadi pengusaha, malah jatuh terjungkal-jungkal. Kurang apa? Firman yang dia terima, yang dia dengar itu kurang apa? Dan dari situ akhirnya dia sudah jatuh, nangis, guru, tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia menyerah sama Tuhan. Dia menyerahkan dirinya pada Tuhan. Baru menyadari pertobatannya dan diubah oleh Tuhan. Tapi yang begitu-begitu itu kan langka, Bapak. Tidak setiap saat, tidak setiap hari, tidak setiap orang mau dengan sungguh-sungguh menyadari kesalahannya dan mau hidup baru di dalam Tuhan. Kisah yang kemarin kita dengar si Yakub itu, dia berjumpa dengan Allah dalam wujud malaikat. Lalu tempat itu dinamakan Betel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang datang mengikut Yesus ini orang yang seperti apa? Apakah dia belum pernah mendengar pengajaran? Karena pada waktu itu sebagian orang itu adalah orang-orang Yahudi, pasti tahu yang namanya hukum Taurat. Sebagian lagi adalah orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Yunani atau diglobalkan, dari berbagai suku. Kalau secara umum itu bisa dikatakan sebagai orang-orang Yunani. Orang Yunani itu seperti apa, Pak? Orang Yunani itu berpikir ini daging. Kalau saya bekerja, saya mendapatkan ini adalah hal duniawi. Kalau mau hidup rohani, yang duniawi ditinggal. Hanya Yesus, jikalau kamu ingin sempurna, jualah hartamu, berikanlah kepada orang miskin, ikutlah aku, kan gitu ya. Pemudanya, waduh, berat ini Tuhan. Jualah seluruh hartamu, berikanlah kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Waduh, berat ini Tuhan. Tuh kabeh mana nopo gitu ya. Orang Yunani itu kalau dia bekerja, yang didapatkan itu adalah pekerjaan jasmani, pekerjaan daging, sehingga saya mendapatkan hasil dari harta dunia. Nah, kalau mau hidup rohani, ya tinggalkan yang duniawi. Gimana Bapak? Itu orang Gnostik itu begitu. Nah, orang Yahudi ini berbeda cara berpikirnya. Orang Yahudi itu semua yang dikerjakan, entah di gereja, di bait suci, entah di rumah, entah di ladang, entah di ternak, itu semuanya adalah avodah atau ibadah. Kemarin saya itu semua avodah. Kuncinya adalah jikalau dilakukan dengan hati yang suci, itu ibadah. Kalau tidak dilakukan dengan hati yang suci, tidak dengan mengucap syukur kepada Tuhan, itu bukan ibadah. Jadi di rumah masak dengan hati yang kudus, mengucap syukur pada Tuhan, itu ibadah. Tapi nek di rumah masak kok ngomel-ngomel, bukan ibadah gitu apa itu. Bekerja di kantor dengan rasa syukur, dengan jujur, dengan tulus hati, dengan rasa syukur, itu ibadah. Dapat apa? Tapi kerja di kantor sikut-sikutan bukan ibadah. Di gereja ngiringi pujian, tapi kalau hatinya masih membenci saudaranya, bukan ibadah. Oleh karena itu kita belajar untuk beribadah kalau kita melayani Tuhan dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi orang Yahudi itu yang namanya ibadah itu dimanapun tempatnya, kalau dilakukan dengan hati yang bersih, dengan hati yang mengucap syukur kepada Bapa di surga, itu ibadah. Nah,
orang Yunani beda. Orang Yunani, duniawi. Karena itu orang Yunani selalu berpikir kalau duniawi itu sekuler. Orang Yunani berpikir memisahkan yang rohani dan duniawi, berpikir dikotomi, atau malah berpikir yang rohani dan yang duniawi kedagingan itu bertolak belakang, dualisme. Nah, oleh Tuhan Yesus mereka diajari supaya hatinya mengucap syukur kepada Bapa di surga, punya hati yang tertuju kepada Bapa di surga, membuka hati untuk menerima jamahan kuasa kerajaan surga. Meskipun banyak orang yang datang, tetapi hati yang mengucap syukur membawa apa yang dimiliki itu dibawa, diarahkan kepada surga, kepada Bapa di surga. Itu adalah penyembahan yang terbaik. Karena apa? Karena ketika yang dibawa ini diserahkan ke atas ke surga, maka dia mempunyai hati Bapa. Segala sesuatu yang aku terima datangnya dari Bapa di surga. Kalau orang Yunani kan, ini hasil keringat saya, ini hasil pekerjaan saya, ini hasil jerih lelah saya, ini menjadi milik saya, tergantung saya, karena itu adalah milik saya. Orang yang berpikir duniawi pasti akan begitu. Keringat-keringatku, iki duweku, terserah aku atau tangguhku. Itu orang yang berpikir kedagingan duniawi. Dia bekerja keras mendapatkan hasilnya sebanyak-banyaknya, karena ini adalah keringat saya, milik saya, terserah saya mau saya pakai untuk apa. Saya tidak peduli dengan orang lain. Orang lain lapar, orang lain kesulitan, orang lain tidak punya, itu urusan dia dan itu bukan urusan saya. Orang berpikir duniawi adalah seperti itu. Nah, ini yang mau diubah oleh Tuhan. Orang yang hatinya egois, yang memikirkan kepentingannya sendiri, dia mengejar harta untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhannya sendiri, dan dia tidak peduli dengan orang lain. Bahkan kalau perlu orang lain minggir supaya saya mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Kalau ada orang yang mengganggu, minggir gitu. Kalau tidak mau minggir, jurone, tidak mau dicorone, tidak mau disuaduk dan kejuntulan gitu. Yang penting saya mendapatkan hasil yang banyak, karena ini adalah hasil jerih keringat saya, itu adalah milik saya. Itulah orang yang berpikir duniawi. Bukan hanya pada zaman Tuhan Yesus, mungkin zaman sekarang juga banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi Tuhan mau supaya orang beribadah yang baik dan benar. Ibadah yang baik dan benar itu kuncinya ada di dalam hati orang itu, bukan dari apa yang dikerjakan. Ibadah yang baik adalah intinya, kuncinya ada di dalam hati orang itu. Apakah hatinya tertuju ke surga, tertuju kepada Bapa di surga, atau hatinya justru tertuju kepada benda harta dunia? Kalau hatinya tertuju kepada surga, maka dia akan mengakui bahwa ini adalah berkat Tuhan yang saya dapatkan dari Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, memberikan kepandaian kepada saya untuk mendapatkan berkat-berkat ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, yang aku dapatkan, aku bawa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Makanya Yesus di sini menengadah ke langit, ayat ke-19. Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat. Karena ini berkat dari Tuhan, yang mengucap syukur atas berkat yang datangnya dari Tuhan itu, lalu berkat itu dipecah-pecah. Lalu Yesus memecah-mecah roti itu.
dan roti itu diberikan kepada murid-muridnya. Yesus mengucap berkat, rotinya tidak dimakan sendiri, tetapi diberikan kepada muridnya. Muridnya setelah menerima roti itu tidak dimakan sendiri, tetapi diberikan kepada orang banyak. Dan orang banyak akan melakukan hal yang sama, sehingga 5.000 orang makan kenyang. Bahkan ada 12 bakul potongan roti. Mujizat Bapak Ibu. Mujizat. Nah, kita itu kadang-kadang melihat mujizat itu mintanya seketika. Padahal mujizat itu kadang-kadang juga datangnya mungkin lama gitu baru datang. Bapak Ibu pernah hidup susah? Zaman dulu, zaman susah Bapak Ibu. Kalau saya zaman dulu sih wis biasa. Itu susah. Si zaman-zaman angkatan tahun 60-an itu zaman susah itu biasa. Tapi mungkin anak-anak sekarang gak kerasanya susah gitu ya. Pengen apa-apa tinggal pesen. GoFood, wah pesen pesen lewat GoFood. Anak sekarang mungkin gak merasakan hidup susah. Kalau saya pernah sing jenenge makan nasi karo kecap, nasi sego kecap. Sudah pernah ngalami ya Bapak Ibu? Nasi karo uyah loh. Lu zaman dhisik lho kelakon. Nasi sama uyah sama garam. Loh enak banget. Nasi sama uyah loh, sama garam kok diarani enak. Sekarang nggak ada yang mau makan seperti itu. Yang paling tidak enak apa loh? Tiwul. Tiwul enak. Yang paling tidak enak apa? Karak. Parutan kelopo, ya enak cek kulit. Zaman dulu, kalau sekarang anak mau beli apa itu kopi latte, wah sudah masuk ke Indomaret beli apa itu kopi apa kenangan apa enak. Zaman dulu itu mau minum susu itu kan setengah mati. Saya masih ngalami itu tadi Bu Adam masih belum tidak ya, nasi masih di karung dikasih airnya diambil air tajin menurut saya pesuwen kan dikasih garam kayak minum susunya orang zaman sulit zaman dulu itu air tajin. Nah sekarang mungkin nggak tambah tajin gitu. Kita dulu itu biasa minum air tajin ada kita kok seluwe segone rumanten nyidup banyu air tajin kasih garam. Rumah saya itu jangan itu meskipun tak jadi zaman susah gitu sehat. Kalau sekarang bisa makan enak mujizat. Kalau sekarang Bapak Ibu sudah bisa makan enak mujizat. Hanya waktunya yang tertunda lama. Kita kan kepinginnya mujizatnya itu kan segera gitu. Loh, apakah masih ada yang zaman sekarang hidupnya masih susah? Ada. Saya lihat di TV itu kepingin mendapatkan beras 5 kilo, minyak 1 liter, berapa lagi telur, pas begitu rebutan. Untuk mendapatkan seperti itu rebutan. Tadi malam saya nonton apa itu apem yang di Klaten itu loh, apa itu namanya? Rebutan apem. Orang segitu banyaknya rebutan apem itu siji betul lumayan. Diwawancara ya Bapak, ini rezeki dapat apem 1 ini rezeki berkah. Rebutan. Jangan sekarang seperti itu.
Jadi kalau sekarang hidup kita diberkati, mengucap syukur Bapak Ibu, mengucap syukur. Iya. Saat ini pun di tempat lain masih banyak yang untuk makan saja susah. Ketika gereja ini membangun, Bapak Ibu, kita mungkin tidak merasa bahwa itu berkat Tuhan dan mujizat Tuhan. Karena apa? Mungkin bagi Bapak Ibu biasa. Yang namanya mujizat itu biasa. Tapi di tempat yang lain yang namanya mujizat itu luar biasa. Di PT Cimanu yang ulang tahun, uangnya dua jajan macam-macam. Dimuatkan sak gereja turah. Turah ya dibungkusi loh mulai. Berapa bungkus coba dihitung bungkusan. Loh coba waktu kita membangun gereja ini loh Bapak Ibu, ini kan waktu itu dibangun itu kan harga-harga sudah naik berkali-kali lipat. Bahkan ketika mau pesan kusen itu tokonya bilang, Pak kalau mau jadi silakan DP di sekarang karena kenaikannya per minggu. Tapi puji Tuhan sudah selesai Bapak Ibu, mujizat, tapi kita merasa seperti biasa. Coba Bapak Ibu bayangkan pada saat yang sama ada saudara kita mau makan nasi sehari saja, telepon Pak Wawan ada nasi untuk makan satu piring saja. Pak Wawan ada nasi. Ada yang kesusahan makan saja. Untuk hari ini dia minta tolong temannya ada nasi. Saya kepingin makan. Untuk makan saja Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ketika ulang tahun gereja makanan berlimpah, semuanya kenyang, bahkan turah dibungkus. Pada waktu yang sama ada saudara kita, Pak ono sego. Pengalaman gergol saya juga gergol dengan kita itu Bapak Ibu. Bagi dia satu piring nasi mujizat. Tapi kita merasa berkelimpahan itu seperti biasa. Karena yang berkelimpahan sudah sering kita terima dan kita alami. Berkelimpahan mungkin kita merasa biasa. Coba bayangkan pada saat kita dulu mengalami kesulitan makan, mungkin satu piring nasi mujizat. Tapi sekarang kita berkelimpahan seolah-olah biasa. Mujizat menjadi biasa. Mengapa? Karena hati kita bersyukur pada Tuhan. Hati yang diubah menjadi hati yang penuh dengan kemurahan, hati yang suka berbagi, hati yang suka membagi berkat Tuhan, sehingga berkat dari surga turun semakin berlimpah di dalam hidup kita, karena kita senang berbagi. Amin. Dan itu sudah kita rasakan dan kita seolah merasa itu biasa, padahal itu adalah mujizat. Tapi karena sudah sering kita alami, seolah-olah mujizat itu biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Coba saudara kita yang hari ini masih untuk sego, untuk makan sehari saja dia telepon, untuk sego. Nangis seperti zaman sekarang masih ada orang yang untuk makan saja minta kepada temannya. Dan puji syukur Bapak Ibu, kelimpahan berkat yang Bapak Ibu taburkan di tempat ini boleh menjadi berkat di tempat lain. Sampai beliaunya datang ke sini, mungkin karena senang datang sini, sempat diakon di sini. Saya baru ketemu orangnya. Oh, dia orangnya seperti ini. Yang diubah itu hatinya. Mujizat itu selalu dimulai dari hati. Hati yang baik, hati yang bersih, hati yang mengucap syukur, hati yang tahu bahwa berkat itu
datangnya dari Tuhan, hati yang mau membagi berkat untuk saudara-saudara yang lain. Maka disitulah mujizat berkelimpahan itu terjadi. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan sisanya cuilan-cuilan rotinya itu ada 12 bakul. Seandainya Tuhan Yesus tidak melakukan mengucapkan berkat, memecah-mecah berbagi roti dan memberikan kepada murid, dan muridnya tidak memberikan kepada orang banyak, itu tidak akan terjadi mujizat kelimpahan pada banyak orang. Mungkin orang tetap kelaparan, mungkin ada yang satu kekenyangan tapi yang lain kelaparan. Nah, ini yang mau dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang mengubah hati itu. Gak cukup dengan khotbah. Ada banyak orang mendengar khotbah tetapi hatinya belum tentu diubah oleh Tuhan. Yang mengubah hati seseorang adalah kuasa kerajaan surga, kuasa Roh Allah sendiri yang mengubah hati seseorang, sehingga hati yang penuh dengan ucapan syukur, hatinya senang berbagi, sehingga berkat Tuhan justru malah semakin berlimpah di dalam kehidupan. Karena apa? Apa yang kami tabur itu juga yang akan kami tuai. Ketika kita menabur kebaikan, maka percayalah pasti kita akan menuai kebaikan. Ketika kita menabur berkat, percayalah pasti bahwa kita akan menuai berkat. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika seseorang menabur kejahatan, percayalah pasti suatu saat kejahatan itu akan kita tuai di dalam hidup kita. Ketika kita menabur dosa, percayalah bahwa kutuk itu pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Dan apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Orang diubah, tidak mudah mengubah 5.000 orang dalam waktu yang singkat. Kita mungkin butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk diubah oleh Tuhan. Mempunyai hati yang bersyukur, berserah pada Tuhan, mengucap syukur, dan membagi-bagi roti. Mungkin sampai bertahun-tahun baru bisa belajar seperti itu. Tetapi kita sudah merasakan bukti itu, mujizat itu nyata. Amin, Bapak Ibu. Mujizat nyata. Mungkin karena kita sudah terbiasa dengan mujizat, malah merasakan seperti biasa. Biasa. Bangun ini, biasa. Kenapa kamu kok bisa, Pak? Gerejanya mau yora sepiro jumlahnya. Kok ibu bisa bangun dengan biaya segitu? Ini adalah mujizat. Waktu PA saya telah menyampaikan kemarin bahwa orang baik akan terhubung dengan orang baik. Kebaikan akan menarik kebaikan. Jadi di dalam alam semesta, selain hukum tabur tuai, ada hukum tarik menarik. Yang baik akan menarik yang baik. Kebaikan yang kita tabur akan membuka portal semesta, bahwa kebaikan yang ada di dalam semesta itu akan tersedia dan terhubung dengan kita. Jadi jangan khawatir. Masih ada yang khawatir kalau itu? Ingin kalau khawatir tidak bisa makan sudah tidak ada ya sekarang ya. Kalau khawatir tentang apa ya? Masa depan anak-anak kita ya. Jangan khawatir. Ya mungkin kita pernah berpikir cemas gitu, tapi percayalah bahwa ketika kita menabur kebaikan, maka kebaikan itu akan datang kepada kita. Dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang mengikut Dia. Tidak tahu dari mana datangnya, pokoknya ikut saja sama Tuhan Yesus. Tetapi
Ketika hatinya diubah, 5.000 orang makan kenyang dan rotinya tumpah 12 tahun. Hidup kita senantiasa diberkati dengan berkat kelimpahan. Amin. Mulai dari hati yang terbuka mengucap syukur kepada Tuhan, dan jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut untuk berbagi berkat. Dan apa yang kamu tabur, maka itu juga yang akan kamu tuai. Murid-muridnya diajari, dikasih oleh Tuhan Yesus, ini rotinya tak bagi sama kamu. Lalu oleh murid-muridnya nggak dimakan sendiri, dikasihkan sama orang lain. Dan itu yang mengubah 5.000 orang menjadi orang yang memiliki hati untuk berbagi, sehingga semuanya kenyang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu cara berpikir Tuhan Yesus ketika mau melakukan mujizat. Tuhan selalu memulai dari hati seseorang. Jangan berharap mujizat dan kelimpahan itu datang ketika hati kita belum diubah oleh Tuhan. Jangan berharap. Tetapi mujizat dan kelimpahan itu hanya terjadi ketika hati sudah diubah oleh Tuhan melalui kuasa kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.